Apaan tuh? Kalorimetri sendiri ini adalah sistem di mana ini terisolasi, artinya tidak ada energi maupun materi yang masuk ke dalam kalorimeter. Nah, kalau kalorimeter adalah alat untuk menghitung kalor. Nah, semua kalor yang sudah dihitung dengan kalorimeter itu tidak bisa untuk dibebaskan atau tidak ada kalor yang terbuang di dalam kalorimeter itu. Nah, itu yang disebut tadi dengan terisolasi. Jadi karena tadi sudah bisa untuk mendeskripsikan tentang kalorimetri, maka kita sekarang untuk menghitung delta T-nya. Nah, untuk menghitung delta T di dalam kalorimeter atau di dalam alat untuk menghitung kalori ini, kita menggunakan rumus MC kali delta T. Untuk kalau larutan ini sendiri tidak ditanyakan, maka bisa untuk menggunakan rumus I kalorimetri, yaitu C kali delta T. C ini atau kapasitas ini bisa dijabarkan lagi. Kalau tidak langsung diketahui, maka bisa menggunakan M kali C. Nah, kalau tadi sudah menghitung I kalorimeter, nah jika I kalorimeter ini diabaikan, maka nilai perubahan entalpi bergantung pada nilai Q larutannya atau kalor larutannya. Nah, tadi kan bergantung pada nilai larutannya. Kita bisa menggunakan rumus ini M kali J kali delta T. Nah, kan di dalam materi kalorimetri ini ada delta H-nya. Delta H kita bisa menghitungnya dengan delta H sama dengan min Q larutan dibagi N. Saya akan menjelaskan materi hukum Hess. Hukum Hess pengukuran perubahan entalpi suatu reaksi kadangkala tidak ditentukan secara langsung dengan kalorimetri. Misalnya, menurut perubahan entalpi dengan bentukan standar delta H FeO, reaksi bentukan CO itu C plus setengah O2 menjadi CO. Reaksi pembakaran karbon tidak mungkin hanya menghasilkan gas CO saja, tetapi disertai terbentuknya gas CO2. Jadi jika dilakukan pembentukan pengukuran perubahan entalpi tersebut dan terukur juga reaksi pembentukan entalpi menghasilkan gas CO saja, tetapi terukur juga perubahan entalpi pembentukan gas CO2. C plus O2 menjadi CO2. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Hukum Hess melakukan serangkaian percobaan yang diperoleh kesimpulan dari kenal Hukum Hess, yaitu perubahan entalpi suatu reaksi yang tergantung dalam keadaan awal atau zat-zat reaksi dan keadaan akhir zat-zat hasil reaksi. Dari suatu reaksi tersebut tidak tergantung bagaimana jalannya reaksi. Kamu nanya? Zat-zat hasil reaksi dari suatu reaksi dan tidak tergantung bagaimana jalannya reaksi. Dan dari kelompok 2 yaitu bagaimana cara menentukan perubahan entalpi pembentukan standar atau delta HT. Melakukan penjumpalan seluruh delta H, F derajat pada ruas kanan dan ruas kiri, lalu kalian kalikan koefisiennya. Jumlah ruas kanan kita ruangkan dengan ruas kiri. Lalu pertanyaan dari kelompok 3, contoh penerapan hukum Hess. Penerapan hukum Hess dalam kehidupan sehari-hari adalah misalnya ketika kita berpergian ke kota Jakarta, maka kita bisa melewati jalan sesuai jalan yang kita inginkan, tetapi tujuan kita ya sama, yaitu ke kota Jakarta. Intinya terserah mau melewati jalan manapun, tetapi tujuan kita sama dari awal. Memberikan penulisan dalam
yaitu alat yang lebih teliti dan stabil. Kegunaan kalorimetrik ini adalah untuk menentukan perubahan kalori. Sekian dari kami dari